Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Yuniati. Pada video kali ini saya akan membahas tentang budidaya tanaman kopi robusta yang berkelanjutan. Jadi, mari kita bahas. Kopi robusta merupakan salah satu tanaman perkebunan yang penting bagi petani di Indonesia, terutama di daerah dataran rendah hingga menengah. Namun, tantangan seperti degradasi lahan, perubahan iklim, dan penggunaan bahan kimia berlebihan sering mengancam keberlanjutan usaha ini. Oleh karena itu, budidaya kopi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga hasil panen dan kesejahteraan petani. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk menunjukkan cara budidaya kopi robusta yang benar dan berkelanjutan, mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen dan pasca panen. Dengan metode ini, diharapkan petani dapat meningkatkan produktivitas serta menjaga lingkungan sekitar. Kopi robusta ini tumbuh optimal pada ketinggian 400-800 meter di atas permukaan laut dengan suhu antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Tanah yang ideal adalah yang subur, gembur, dan memiliki drainase baik. Salah satu kunci keberhasilan budidaya kopi robusta adalah penerapan sistem agroforestry, yaitu menanam pohon pelindung seperti lamtoro di sekitar tanaman kopi. Pohon pelindung ini membantu menjaga kelembapan tanah, mencegah erosi, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Agroforestry ya. Agroforestry kita juga menyisipkan tanaman ini yang tidak terlalu banyak. Sekarang kalau di sini menggunakan pohon Gliricidae atau kayu hujan atau galma kalau bahasa ininya. Jadi idealnya mungkin dalam 1 hektar cukup hanya 100 batang kalau yang tanaman-tanaman kayuan ini. Kayu hujan juga tidak boleh dibiarkan, tidak ada manfaatnya selain sebagai pohon naungan tadi. Jika di sini dimanfaatkan untuk tanaman lada, jadi tegakkan tanaman lada. Sehingga dalam 1 hektar itu kita bisa memiliki tanaman lada mencapai 500 batang per hektar. Jadi dari hasil kopi kita dapat, dari lada juga kita dapat. Ya, pertama idealnya perbandingan pohon naungan itu dengan kopi itu 1:4. Jadi naungan 1, 4 tanaman kopi. Dan ketinggiannya itu 2 kali lipat dari tingginya kopi. Selain itu, penggunaan bibit unggul dan sehat sangat penting untuk mendapatkan tanaman yang tahan hama dan penyakit serta produktif. Yang sudah berumur lebih dari 4 tahun, kemudian buahnya besar-besar, kemudian buahnya juga sehat, tidak terserang penyakit. Selanjutnya nanti dari pohon induk itu kita akan mengambil buahnya. Buah itu yang terpilih yang berbiji 2, kemudian yang tidak terserang hama, yang biji 1 itu juga disingkirkan, yang warna hijau juga disingkirkan, warna kuning juga disingkirkan dari buah yang sudah kita ambil dari pohon induk itu. Kemudian nanti kan setelah itu direndam di air, mana yang ngambang berarti itu adalah yang tidak boleh dijadikan bibit, yang tenggelamnya kita ambil, kita bawa ke alat yang untuk memisahkan kulit dengan bijinya, kemudian dicuci bersih sampai dengan lendirnya itu tidak ada. Kemudian kita angin-anginkan selama 2 atau 3 hari sampai dengan tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah gitu, supaya jangan lengket waktu saat kita menyemaikan. Ya, berikutnya tahap-tahap budidaya kopi robusta. Yang pertama, persiapan lahan. Persiapan lahan ini kita akan membersihkan lahan dari gulma dan sisa-sisa tanaman. Lalu buat lubang tanam dengan jarak 2-3 meter dan tanam pohon pelindung di sela tanaman kopi. Lanjut, penanaman bibit. Pilih bibit kopi robusta unggul dan tanam di lubang yang telah disiapkan. Selanjutnya, perawatan. Lakukan penyiraman secara rutin, pemupukan organik, pemangkasan cabang yang tidak produktif, dan pengendalian hama secara alami. Yang selanjutnya, panen. Panen buah kopi saat sudah matang merah untuk mendapatkan kualitas terbaik. Selanjutnya, pasca panen, lakukan sortasi, fermentasi, pencucian, dan pengeringan biji kopi secara benar agar cita rasa kopi tetap terjaga.
Sekian video singkat tentang budidaya kopi Robusta berkelanjutan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi petani untuk menerapkan teknik budidaya yang ramah lingkungan dan produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi video ini saya ambil dari video Shopee dan BBC Media Action Modul Pertanian Kopi Kementerian Pertanian Rakyat Indonesia. Nama saya Ruspendi, Master Trainer Kopi dari Provinsi Lampung, dan saya berusaha kopi ini sudah hampir 38 tahun. Saya juga anggota kelompok tani Duit Tunggal, juga di kelompok tani hutan Binawana. Di samping saya sebagai master trainer, saya juga sebagai petani dan sekarang sudah berusaha di bidang bisnis kopi dari hulu sampai hilir. Mari kita tonton video berikut ini. Penerapan sistem agroforestry dalam budidaya kopi Robusta. Sistem agroforestry merupakan integrasi antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian, salah satunya kopi Robusta. Dalam konteks budidaya kopi Robusta, penerapan agroforestry umumnya dilakukan dengan menanam kopi di bawah naungan pohon-pohon keras seperti sangon, lamtoro, atau tanaman buah-buahan. Secara teoritis, sistem ini mampu menciptakan mikroklimat yang lebih stabil, menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, serta meningkatkan keanekaragaman hayati. Agroforestry tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Tantangan utama yang sering ditemui antara lain kompetisi antar tanaman, yaitu pohon naungan dan kopi bisa saling berebut unsur hara dan air, terutama di lahan yang miskin nutrisi. Selanjutnya, pengetahuan petani. Tidak semua petani memiliki pemahaman yang cukup tentang pemilihan jenis pohon naungan yang tepat dan jarak tanam yang ideal. Yang selanjutnya, kendala ekonomi. Peralihan dari monokultur ke agroforestry membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit, serta hasil yang mungkin baru terasa dalam jangka waktu menengah atau panjang. Manfaat agroforestry bagi produktivitas dan kelestarian lingkungan. Dari sisi produktivitas, agroforestry dapat meningkatkan kualitas biji kopi karena tanaman kopi yang tumbuh di bawah naungan biasanya menghasilkan biji dengan rasa yang lebih kompleks. Namun, secara kualitas, hasil panen kopi bisa saja menurun jika pohon naungan terlalu rapat atau tidak dikelola dengan baik. Manfaat lingkungan dari agroforestry sangat signifikan, antara lain mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kesuburan melalui penambahan serasah daun, meningkatkan keanekaragaman hayati karena menyediakan habitat bagi flora dan fauna, menyimpan karbon sehingga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Manfaat ini akan optimal jika sistem agroforestry dikelola dengan prinsip berkelanjutan, bukan sekedar menanam pohon tanpa perencanaan matang. Jika tidak, justru bisa menimbulkan masalah baru seperti penyebaran hama dan penyakit atau persaingan sumber daya. Tahapan budidaya kopi Robusta secara berkelanjutan. Budidaya kopi Robusta secara berkelanjutan melalui sistem agroforestry memerlukan tahapan yang terencana, antara lain persiapan lahan dan pemilihan pohon naungan. Memilih jenis pohon yang kompatibel dengan kopi, tidak terlalu kompetitif dan memiliki nilai ekonomi tambahan. Penanaman kopi dan pohon naungan. Menentukan jarak tanam yang ideal agar tidak terjadi kompetisi berlebihan. Pemeliharaan terpadu meliputi pemangkasan, pemupukan organik, pengendalian hama terpadu, dan pemanfaatan limbah organik, panen dan pasca panen. Memastikan proses panen dan pengelolaan kopi dilakukan dengan ramah lingkungan dan efisien. Monitoring dan evaluasi, melakukan evaluasi berkala terhadap produktivitas, kesehatan tanaman, dan dampak lingkungan. Dari artikel cara budidaya kopi Robusta untuk hasil optimal, dimulai dari persiapan lahan, siapkan tanah, pilih varietas sesuai lahan, semai bibit, tanam bibit, perawatan, pemupukan, dan pemanenan. Dapat disimpulkan, dengan mengenal cara budidaya kopi Robusta, bisa membuka peluang usaha yang menguntungkan jika dilakukan dengan benar. Dengan perawatan yang teliti, siapa saja dapat menikmati hasil panen biji kopi berkualitas tinggi.